Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Lestia. Saya dari S1 Manajemen tingkat 3 semester 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paletehan. Hai guys, tentunya kalian pernah mendengar istilah pasar modal. Hari ini saya akan coba ngomongin pasar modal agar kita bisa mengenal dan memahami pasar modal Indonesia. Apa itu pasar modal? Guys, kalian pasti tahu kan apa itu pasar tradisional? Pasar yang menjual barang kebutuhan kita sehari-hari. Dan tentunya kalian juga pernah melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut. Ini tidak ada bedanya guys dengan pasar modal. Pasar modal juga tempat transaksi jual beli. Pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dari masyarakat guys. Yang selanjutnya disebut emiten, para pemodal yang menanamkan dana mereka. Yang selanjutnya disebut investor. Tapi guys, bedanya pasar tradisional dan pasar modal, yang ditransaksikan adalah aset yang berupa instrumen keuangan ataupun surat berharga, baik itu obligasi, saham, reksadana, dan bentuk-bentuk lainnya. Obligasi, saham, dan reksadana ini sering disebut efek guys. Bagaimana, sudah ada bayangan? Kalau belum, simak ini guys. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat dijual belikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dasar-dasar hukum pasar modal. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 atau perubahan PP Nomor 45 Tahun 1995. Yang kelima, Peraturan Bapepam dan LK. Yang keenam, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Yang ketujuh, Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Yang kedelapan, Peraturan Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Di sini ada juga Otoritas Pasar Modal atau Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, tugas Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3, yaitu melakukan pembinaan, peraturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, tujuan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah wewenang Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Wewenang Bapepam LK. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, KPEI, KCEI, reksadana, perusahaan efek,
penasehat investasi, dan biro administrasi EPEK. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan kepada wakil penjamin emisi EPEK, wakil perantara pedagang EPEK, wakil manajer investasi, dan wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan dan penyediakan. Fasilitator. Yang pertama, Bursa EPEK. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli EPEK pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan EPEK di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan EPEK yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang EPEK. Yang kedua, lembaga clearing dan penjamin atau KPEI. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau KSEI. Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan EPEK, dan pihak lain. Tugas Bursa EPEK. Yang pertama, menyelenggarakan perdagangan EPEK yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa EPEK. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa EPEK dan melaporkannya kepada Bapempam LK. Yang keempat, Bursa EPEK Indonesia fokus kepada perdagangan saham dan obligasi. Tugas KPEI. Yang pertama, melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi Bursa EPEK yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menjamin penyerahan secara fisik, baik saham maupun uang. Tugas KCEI. Yang pertama, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, mengamankan pemindah-tanganan EPEK. Yang ketiga, menyelesaikan atau settlement. Pelaku pasar modal, yaitu ada emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan EPEK-nya kepada masyarakat, investor atau pemodal melalui penawaran umum. Perusahaan publik adalah emiten atau senilai 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal di sektor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, pemodal di pasar modal. Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya. Perorangan, institusi, domestik, dan asing. Yang ketiga, perusahaan EPEK. Perantara pedagang EPEK atau broker dealer, penjamin emisi EPEK, dan manajer investasi, penasehat investasi. Prosedur pencatatan EPEK. Profesi dan lembaga penunjang pasar modal membantu emiten dalam menyiapkan kelengkapan dokumen. Yang kedua, emiten mengajukan permohonan kontrak pendahuluan. Yang ketiga, kontrak pendahuluan antara emiten dan Bursa EPEK ditandatangani. Yang keempat, emiten mengajukan pernyataan pendaftaran ke Bapempam. Yang kelima, Bapempam mengeluarkan pernyataan efektif. Yang keenam, emiten melakukan penawaran umum. Dan yang ketujuh, emiten mengajukan permohonan percatatan di Bursa EPEK. Yang kedelapan, persetujuan pencatatan dan pengumuman di bursa. Dan yang terakhir, pedagang EPEK di pasar sekunder. Perantara pedagang EPEK, pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli EPEK untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kewajiban perantara pedagang EPEK. Yang pertama, mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dan yang kedua, dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual EPEK. Wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Yang ketiga, memenuhi jam, hari, dan tanggal
atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Yang keempat, memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukan transaksi. Yang kelima, menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah. Yang keenam, menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat. Yang ketujuh, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal. Yang kedelapan, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal. Yang terakhir, memberikan sarana kepada para pemodal. Penjamin emisi efek. Pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajiban. Yang pertama, mematuhi semua ketentuan dan kontrak penjamin emisi. Yang kedua, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Manajer investasi. Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas. Yang pertama, mengadakan riset. Yang kedua, menganalisa kelayakan investasi. Yang ketiga, mengelola dana portofolio. Lembaga penunjang pasar modal, yaitu ada 4. Yang pertama, Biro Administrasi Efek. Yang kedua, kustodian. Yang ketiga, wali amanat. Dan yang terakhir, pemeringkat efek. Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan percatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Diperlukan biaya sesuai yang ditetapkan oleh BAE. Kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa yang memberikan kustodian, yaitu menyediakan tempat yang aman bagi surat-surat berharga. Selanjutnya, mencatat dan membukukan semua penitipan lain secara cermat atau jasa administrasi. Yang ketiga, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya. Yang keempat, mengamankan pemindah tanganan efek. Yang terakhir, menagih dividen saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapempam LK. Selanjutnya ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Wajib terdaftar dahulu di Bapempam LK. Persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah pihak yang memiliki kegiatan. Yang pertama, pemeringkat, yaitu menilai kemampuan membayar kembali surat hutang. Yang selanjutnya, jasa informasi, yaitu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Profesi penunjang pasar modal. Di sini ada akuntan, laporan keuangan audit dan pendapat akuntan. Selanjutnya konsultan hukum, laporan legal audit dan pendapat konsultan hukum. Penilai, laporan hasil penilaian dan pendapat penilai. Notaris, legalisasi dokumen perusahaan. Dan yang terakhir profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Efek. Efek adalah surat berharga.
yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek-efek di pasar modal yaitu saham, obligasi, derivatif, ETF, atau efek lain, yaitu unit, pernyataan reksadana, dan efek beragun aset. Cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.